kepada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan saya dan keluarga dan warga Gria Sukadami menjadi ahlu sunnah wal jamaah semuanya. Amin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, tidak panjang lebar. Saya berterima kasih sekali lagi karena berkat bimbingan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, alhamdulillah. Kalau tanpa beliau-beliau mungkin di perumahan ini ya tanpa ulama pasti akan banyak musibah, akan banyak hal-hal yang jelek. Makanya kita semua harus selalu bersilaturahmi kepada alim ulama atau kepada guru-guru kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan, salah tempat. Mungkin itu aja, kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak RW Heri selaku RW dan juga Sohibul Bait pada kesempatan acara ini. Semoga semakin barokah buat Bapak dan keluarga dan lingkungan Gria Sukadami. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya ya ini acara inti kita semua, yaitu kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Muassis NU yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita dari Suriah, Rois Suriah, Bapak Kiai Apep Nurdin. Untuk waktu dan tepatnya kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak RW Heri sekeluarga, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Ranting NU Sukadami beserta jajaran pengurusnya, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurus ranting jajaran Suriah, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati guru kita bersama, orang tua kita bersama, Simbah Kiai Haji Muhammad Badrun, mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Haji Tamam, mudah-mudahan beliau sekeluarga dimuliakan, diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yayat, mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati sahabat Ansar, Bansar, dan seluruhnya para bapak yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka Lailatul Ijtima Ranting NU Sukadami. Mudah-mudahan ini bagian dari bentuk kecintaan kita terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan kita diakui santri sebagai santrinya Kiai Haji Mbah Hasyim Asy'ari, dan mudah-mudahan apa-apa yang diajarkan oleh beliau melalui karangan atau karya kitabnya bisa kita amalkan, bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, dunia wabil khusus akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bareng-bareng mutolaah, kita akan bareng-bareng membaca kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu karya dari beliau, yang mana di awal kitab ini ada pembukaan atau mukadimah dari cucu beliau, yaitu dari Muhammad Isom kalau tidak salah. Beliau mengatakan dalam awal kitab, dalam mukadimah, huwallazi fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin. Sesungguhnya sebenar-benarnya hadis atau ucapan adalah kitabullah atau Al-Quran. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara baru yang tidak berdasar agama. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Segala bid'ah adalah penyimpangan, dan setiap penyimpangan adalah bermuara pada neraka. Wa ba'du fa hadza kitabun jalilun yahtawi ala maqasida mufidatin wa mabahitsa adidatin tanfa'ul muslimin al muhtajina ila tahqiqil aqaid ad-diniyah wa ilal ijtima'i bil firqatin najiyah alladzina hum ahlus sunnati wal jamaah. Risalah ini adalah merupakan karya besar yang memuat beberapa doktrin ajaran agama yang sangat berfaedah, juga beberapa pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslim dalam rangka mengokohkan akidah agamanya, agar mereka masuk dalam bingkai firqah najiyah, golongan yang selamat, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tujuan dikarangnya kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya kita benar-benar ada di firqah an-najiyah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Radda fihi muallifuhu ala dhalalatil mubtadi'in al-kadhibin wa saraha fihi syubhatil mulhidin ad-dhallin. Dalam kitab ini penulis melakukan counter terhadap para ahli dhalalah atau para pembuat bid'ah yang merupakan sumber dari segala sumber kebohongan. Jadi sangat salah kalau sumber bid'ah itu ditujukan kepada orang NU, karena ternyata Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dibentuk oleh para muassis. Salah satu tujuannya adalah mengcounter, memerangi orang-orang yang melakukan bid'ah, justru orang-orang yang melakukan membuat sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa idzan hujjatun wa burhanun wa tawdihun wa bayanun fihi lil muslimina izzatun wa karamah walahum fihi najatun wa salamah idh haqqaqa fihi muallifuhul aqaidal sahihah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Dari itulah kitab ini merupakan hujjah, dalil atau argumentasi serta penjelasan yang sangat mendasar bagi kemuliaan kaum muslimin,
untuk kemudian dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan mereka. Dengan ini pula penulis melakukan indoktrinasi melalui beberapa akidah yang benar ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Wa ma'syarul muslimin al-yawma asyadu hajatan ila dhalik wa qad ihtalata fihim al-fadailu bil aradhil wal tabasa alaihimul haqqu bil batil wa tasaddara lil fatwa kullu jahilin mimman yaksuru idrakuhu an fahmi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Saat ini, kata beliau, kaum muslimin sangat membutuhkan doktrin-doktrin ajaran yang benar, karena sungguh telah terjadi pencampur adukan ajaran di kalangan orang-orang yang mulia. Siapa orang yang mulia ini? Para pemegang otoritas keagamaan, kewenangan keagamaan, dengan orang-orang awam yang merendahkan martabat keagamaan, hingga tampak terjadi pembiasan, kesamaran antara yang hak dan yang batil. Susah untuk dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Banyak orang yang bodoh mulai berani maju berfatwa, padahal wawasan dan pemahaman mereka terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang baik. Maka dari itu Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini hadir melalui fatwa-fatwanya para muassis, dikumpulkan dalam satu organisasi yang kegiatannya tidak lain selalu ngaji dan mengaji dalam rangka mendidik kita supaya menjadi orang yang pintar, tidak selalu menjadi orang yang awam. Awam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya bodoh gitu. Kenapa? Karena supaya kita ketika berfatwa, ketika mengatakan sesuatu, menjalankan agama, tidak ngawur, ada dasarnya, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Dan kitab ini sangat penting untuk dikaji karena apa? Tadi dibahasakan bahwasannya zaman sekarang, zaman akhir, banyak orang yang tidak mempunyai pemahaman tentang Al-Quran dan hadis. Banyak orang-orang yang tidak paham tentang ajaran dari para kiai, para ulama yang ditulis dalam kitab-kitabnya, tetapi mereka berani berfatwa tentang agama, sehingga yang pada akhirnya fatwanya itu akan dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Faja'al kitabu bil idahi wat tadaqi ba'idan anit talbis wa tazwid liyabta'idu an mawaqi'il jahli wad dalal wa yakunu muwaffiqina fil aqwali wal af'al. Al-Quran telah datang untuk memberi penjelasan segala permasalahan, serta Al-Quran ini memberikan jawaban-jawaban secara detail dan terhindar dari segala percampur adukan dan penyimpangan. Dengan demikian sangatlah memungkinkan dan seharusnya kaum muslimin dapat terselamatkan dari kebodohan dan kesesatan, hingga selaras dalam perkataan dan perbuatan. Kalau toh belajarnya kita terhadap ajaran Al-Quran dan hadis ini benar, kalau toh kita belajar Al-Quran dan hadis ini mempunyai sanad yang jelas, sudah barang pasti akan terhindar dari pencampur adukan dan penyimpangan, alias akan ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Wa kaifala wa qad kana mu'alliful alamatu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimallahu taala min akabir ulama Indonesia wa min muassisi Jam'iyatin Nahdlatul Ulama wa hiya jam'iyatun ma'rufatun bi quwwah tamassukihim bi sunnati khatamin nabiyyin wa siddati i'timadihim ala hittati aslafihimus sholihin. Bagaimana tidak, penulis kitab ini Hadratus Syekh Al-Alama Muhammad Hasyim Asy'ari adalah salah seorang ulama terkemuka Indonesia
dan termasuk pencetus berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yakni sebuah organisasi kemasyarakatan yang telah dengan konsisten memegangi sunnata khotamin nabiyyin, menjaga dan membentengi thariqah atau jalan hidup yang telah dibangun oleh salafus shalih. Fajazallahu ta'ala mu'allifuhu khairan katsira wa ghafara lahu wa li usulihi wa furuhi innahu kana ghafara wa nafa bihi wa bi ulumil muslimin wa jala amalahu min ihya'i sunnati sayyidil mursalin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jelas, jadi kitab ini tujuan utamanya kenapa dibuat atau dikarang oleh beliau, untuk supaya kita sebagai orang muslim memasuki firqah najiyah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jangan hanya sekedar mengaku kita ahlus sunnah wal jamaah, tetapi kita tidak punya dasar keilmuan tentang tanda-tanda atau alamat golongan atau firqah najiyah ahlus sunnah wal jamaah itu seperti apa. Karena semuanya butuh pondasi atau dasar. Dasarnya yaitu keilmuan. Sehingga keilmuan tentang ahlus sunnah wal jamaah apabila sudah kita pahami, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam golongan tersebut. Atau setidaknya kita berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama, kemudian kita ikuti para ulama yang ada di dalamnya, insya Allah kita akan akan ada di barisan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah ini salah satu golongan yang disebutkan oleh Rasulullah yang satu-satunya, kata Rasulullah, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya akan masuk neraka semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dengan selalu mengikuti kegiatan yang ada di NU, khususnya di Lailatul Ijtima, Allah memberikan jalan kepada kita untuk masuk ke dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah dengan sebenar-benarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pasal 1 di sini dijelaskan tentang sunnah wal bid'ah. Jangan sampai kita mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, tapi kita tidak tahu apa pengertian sunnah, apa pengertian jamaah. Jangan sampai kita selalu mengatakan bid'ah, tapi kita tidak tahu apa pengertian dari bid'ah. Maka di sini beliau mengajarkan kepada kita melalui kitabnya. Apa itu sunnah? Bidomi wa tasdid. Sunnah itu sinnya didhamahkan, nunnya diberikan tasdid. Kama qala Abul Baqai fi kulliyatihi, seperti halnya Abul Baqai di dalam kitab kuliahnya mengatakan secara lugat, pengertian secara bahasa, as-sunnah itu adalah at-thariqah, jalan hidup. Jadi sunnah itu artinya jalan hidup. Kita sering mendengar sunnatullah, berarti jalannya Allah, atau kebiasaan, atau metode gitu, bisa lah dikatakan seperti itu. Tapi yang lebih tepat jalan hidup. Walau ghairu mardiyah, menurut bahasa sunnah itu jalan hidup, walaupun jalan hidupnya salah, yang tidak diridhoi oleh Allah, itu masih dikatakan sunnah. Ini orang jalan hidupnya nggak mau ibadah, selalu melanggar aturan agama, itu masih sunnah. Sunnahnya orang-orang yang tidak baik, jalan hidupnya orang-orang yang tidak baik. Kalau pengertian secara bahasa umum, seperti halnya puasa misalnya. Apa pengertian saum? Al-imsak, menahan. Menurut bahasa itu al-imsak, menahan. Setiap perkara yang kita tahan itu saum namanya menurut bahasa. Kita nahan ngantuk ketika ada acara seperti ini, itu namanya saum. Kita nahan lapar karena belum makan dari rumah datang ke sini, itu namanya saum. Kita nahan untuk tidak pulang terlebih dahulu sebelum acara selesai, itu namanya saum. Setiap nahan itu namanya saum kalau menurut bahasa. Beda lagi dengan pengertian syara. Apa saum menurut hukum syara? Al-imsaku anil mubtir, kan?
menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Nah, kemudian apa pengertian sunnah menurut syara? Wa syar'an ismun litoriqatil mardiyatil maslukati bid-dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman ulima bid-din ka sahabati radhiyallahu anhum liqauli sallallahu alaihi wasallam. Menurut syara, sunnah itu adalah ismun, satu nama untuk jalan hidup mardiyah yang diridhoi oleh Allah. Al-maslukati bid-din, yang dianut di dalam agama. Jadi jalan hidup untuk menuju agama yang diridhoi oleh Allah, itu namanya sunnah. Jalan hidup untuk meniti jalan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salakaha Rasulullah, yang telah diikuti dan dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu jadi jalan hidup menuju agama yang diridhoi Allah supaya kita mendapatkan ridhonya Allah, yang telah dijalankan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ghairuhu, atau selain Rasul. Siapa selain Rasul yang punya otoritas untuk kita ikuti jalannya? Yaitu sahabat, betul. Karena Rasulullah pernah mengatakan para sahabat itu jalannya sama dengan jalanku, maka ketika kita mengikuti mereka, kita akan mendapatkan petunjuk dari mereka. Artinya apa? Kalau Rasulullah belum pernah melakukan A, tapi sahabat pernah melakukan hal tersebut, maka bisa kita ikuti dan bisa kita jalankan. Dan insya Allah kalau ada contohnya dari sahabat, pekerjaan tersebut baik menurut agama. Wa urban ma wadaba alaihi muqtadan nabiyan kana awwaliyan wa sunniya mansubun ila sunnati hudifat ta'ulin nisbat. Secara uruf, secara umum, secara kebiasaan adat, sunnah itu adalah segala sesuatu yang dibiasakan, dikonsistensikan oleh seseorang yang diikuti di daerahnya, baik dia nabi maupun wali. Itu namanya sunnah ya. Misalnya sunnah Kanjeng Sunan Kalijaga, artinya kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan dan dikonsistensikan oleh beliau sehingga diikuti oleh pengikutnya. Atau yang biasa kita kenal, misalnya sekarang ada Thariqah Naksabandiyah, Thariqah Qadiriyah, Thariqah apalagi Tijaniyah, Thariqah Syadiliyah. Nah, Thariqah itu sunnah, sunnahnya Qadiriyah, sunnahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kebiasaannya, jalan hidupnya. Thariqah Syadiliyah, kebiasaan atau jalannya Imam Asyadili dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Amil Salimun punya kebiasaan, kemudian oleh murid-muridnya dijadikan pondasi dasar untuk meniti jalan menuju Allah, nanti akan ada Thariqah Salimuniyah, berarti kan gitu ya, Thariqah Salimuniyah, kayak Thariqah Sadiliyah dan lain sebagainya. Sunnah. Kemudian kita sering mendengar Sunni Syiah gitu. Sunni itu ujungnya Y sebenarnya, jadi dibacanya Sunni gitu. Sunniyun, Sunni, bukan Sunni, Sunni. Itu dari kata sunat juga, cuman ditambah ia nisbat. Jadi Sunniyun, orang yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah maksudnya gitu. Sunniyun. Kalau dalam kitab Alfiyah kan setiap ada kalimat yang ada tak marbutohnya, ketika mau digabung dengan ia nisbat, taknya dibuang ya. Amislahu mimah tawa wa mislahu mimah tawah dib hu tak nisin au madatahu latas bita. Jadi kalau ada tak, misalnya sunnatun mau masuk ia nisbat jadi
dibuang taknya, sunniyun jadinya. Atau misalnya makatun, orang Mekah berarti makiyun, taknya dibuang. Kalau orang Cikarang berarti Cikarangiyun gitu. Cikarangiyun. Jadi kesimpulannya sunnah itu adalah thariqah atau jalan atau kebiasaan yang dijalankan oleh para nabi, yang dijalankan oleh para wali, oleh para ulama, para sahabat. Itu disebutnya sunnah, jalan, metode, jalan hidup, kebiasaan yang baik gitu, menuju agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal bid'ah, kemudian kalimat bid'ah, apa pengertian bid'ah? Kama qala Asy-Syaikh Zarruq bi Uddatil Murid, seperti halnya Syekh Zarruq di dalam kitab Uddatul Murid mengatakan, bid'ah menurut syara adalah ihdatsu amrin fiddin, membuat sesuatu yang baru di dalam agama, menciptakan sesuatu yang baru di dalam agama. Di dalam agama bahasanya, di dalam agama. Kalau bukan di dalam agama nggak termasuk berarti. Nah, semisal begini, ente naik motor, bid'ah, karena Rasulullah belum pernah mencontohkan naik motor. Dulu Rasul naik onta. Menurut syara itu bukan bid'ah, karena bukan fiddin, bukan masalah agama. Jadi bapak-bapak nanti kalau debat jangan salah ya. Ada orang yang mengatakan kepada kita tahlilan bid'ah. Ah, ente juga bid'ah naik motor gitu. Karena sambungannya kurang tepat gitu maksudnya. Tahlilan bid'ah ditujukan kepada kita, kemudian kita menjawab ente juga bid'ah. Kenapa? Karena ente naik motor. Orang Rasulullah belum pernah naik motor kan begitu. Nah, kalau dalil kita atau jawaban kita kepada orang tersebut seperti itu bisa dikalahkan dengan gampang, karena memang itu bukan bid'ah secara syara. Kenapa bukan bid'ah? Karena bukan masalah agama. Kalau tahlil kan masalah agama, masih bisa masuk bid'ah itu. Cuman belum kelar ya, nanti bid'ahnya kita harus benar-benar paham. Tapi setidaknya kita tahu dulu tahlil itu kan perkara agama. Boleh kan dikatakan bid'ah? Boleh, karena sesuatu yang baru, yang tidak dicontohkan dan dilaksanakan seperti halnya di Indonesia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi belum kelar, tenang Pak ya. Jadi, tahlil memang bid'ah, cuma nanti ada penjabaran lebih lanjut bid'ahnya bid'ah seperti apa. Yusbihu ayakuna minhu walaysa minhu sawaun kana bis surati aw bil haqiqah. Sesuatu yang baru ini di dalam agama hampir mirip seperti agama, padahal bukan agama. Seolah-olah ini bagian dari agama, padahal itu bukan bagian dari agama. Itu namanya bid'ah. Sawaun kana bis surah, baik bentuknya, gambarannya, wacananya atau hakikatnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam agama, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan ada dauhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsin bid'atun. Setiap yang baru di dalam agama itu hukumnya bid'ah atau kategorinya bid'ah. Nah, waqad bayanal ulama rahimahumullahu annal makna fil haditsainil mazkuraini raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laysa bi kurbatan la mutlaqil ihdas. Dua hadis yang tadi saya bacakan di dalam kitab ini, dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang menyatakan setiap perkara yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah, roji'un li taghyiril hukmi, kembali kepada perubahan hukum, bi'tiqadi ma laysa bi kurbatan la mutlaqil ihdas. Jadi begini,
Bid'ah itu ternyata bukan hukum, tapi status pekerjaan. Bid'ah itu bukan hukum, tapi status pekerjaan. Tahlil yang biasa kita laksanakan di Indonesia itu statusnya bid'ah, pekerjaan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi bid'ah yang dolalah yang menyebabkan orangnya masuk neraka adalah bid'ah yang dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada di dalam agama. Semisal hukum di dalam agama itu kan ada haram, halal, wajib, sunnah, mubah kan? Halal, haram, makruh kan? Terus enggak. Halal, haram kan? Makruh, wajib, sunnah, udah begitu. Halal, haram, makruh, wajib, sunnah. Mubah itu masuknya ke halal. Nah, kita lihat tahlil ini kalau dimasukkan ke salah satu hukum yang 5 tadi, masuknya kemana? Apakah halal? Apakah haram? Apakah makruh, wajib atau sunnah? Kita lihat saja di dalamnya ada apa kan begitu. Kalau di dalamnya adalah dzikir, membaca Al-Qur'an, doa, apakah doa, membaca Al-Qur'an, dzikir bagian dari agama yang dibolehkan atau dianjurkan? Dibolehkan, bahkan dianjurkan. Berarti masuknya ke dalam sunnah. Sehingga bid'ahnya bid'ah sunnah. Jadi bapak-bapak kalau ada yang mengatakan ahli bid'ah, ya jangan sakit hati. Emang kita pelaku bid'ah. Cuman bid'ahnya kita bid'ah sunnah. Daripada ente bid'ahnya bid'ah haram kan begitu. Misalnya kita bid'ahnya bid'ah sunnah. Kayak memperingati Maulid Nabi, itu bid'ah status pekerjaannya. Cuman kita tinjau bid'ahnya haram, halal, makruh, wajib atau sunnah. Tinggal lihat di dalamnya apa. Kalau memperingati Maulid Nabi isinya judi, mabuk-mabukan seperti zaman dulu kan ada. Kalau di Kandang Roda tempat saya, kata mertua saya, memperingati Maulid Nabi itu pemimpinnya itu dukun, Pak. Apa kegiatannya? Mabuk-mabukan, judi, orkes dangdut, terakhirnya nyuci pusaka. Nah, kalau isi peringatannya seperti itu berarti kan bid'ah haram. Kalau sekarang isinya kan apa? Ngaji, sholawatan, dikiran, berarti kan bid'ah sunnah. Alhamdulillah. Jadi ternyata 2 hadis yang dikatakan oleh Rasulullah tadi itu tidak mutlak setiap yang baru itu adalah dolalah. Setiap dolalah masuk neraka. Kita tinjau dulu perkara yang baru ini, kalau dikaitkan dengan hukum yang 5 masuknya jadi apa? Kalau sunnah ya sunnah, kalau haram ya haram. Mungkin untuk pembukaan tidak panjang lebar karena waktu sudah malam juga. Semakin banyak ngaji semakin tidak masuk ya, karena kalau ngaji lama-lama malah mudal gitu kalau bahasanya, malah keluar semua. Jadi alon-alon asal kelakon lah, sedikit-sedikit yang penting kita paham. Mudah-mudahan dengan penjelasan, penjabaran, pembacaan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Mbah Hasyim Asy'ari, kita mendapatkan pencerahan untuk lebih memahami apa itu sunnah wal bid'ah, sehingga nanti kita masuk ke dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita mengikuti ataupun menyimak kajian kitab yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Apep Nurdin SS selaku Rais Suriah. Semoga apa yang disampaikan keilmuannya dapat kita amalkan dan dapat kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk sebelum pada doa dan penutup, alhamdulillah di acara ini kita kedatangan para guru-guru kita, para alim ulama kita, sesepuh kita